Sudah? Sudah, Bang. Oke, baik. Inilah kanun jinayat. Nah, yang tadi saya mengatakan ada khamar, ada semuanya. Apa sih definisi perbuatan-perbuatan itu ada diatur di sini, di dalam ketentuan umum pasal 1. Apa itu khamar misalnya? Atau paling tidak gini deh, apa itu jarimah dulu? Atau apa itu hukum jinayat? Hukum jinayat itu mengatur tentang jarimah dan ukubat. Kalau misalnya di definisi dalam KUHP itu, kalau dulu kami belajar sama Bang Ainul itu, hukum pidana itu adalah hukum-hukum yang tentang perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, kemudian pemidanaan. Nah, kalau di sini agak berbeda sedikit ya, hanya meskipun kalau misalnya pertanggungjawabannya ada pada jarimahnya. Jarimahnya, perbuatan pidananya atau tindak pidananya atau jinayatnya, kemudian ukubatnya, sanksinya. Nah, definisinya begini. Ya, definisinya begini. Lalu apa itu khamar? Khamar itu ya minum-minuman keras. Nah, ini yang perlu dicatat nih. Kalau nanti kemudian dikatakan sama, mabuk-mabukan itu ada di aturan KUHP. Kalau yang di Aceh itu yang mengandung kadar alkohol 2% atau lebih, itu baru ditanggap minum khamar. Jadi kalau ada orang nyekek botol 1%, nggak apa-apa dong kalau legalitas. Karena 1%. Kira-kira gitu ya. Kemudian judi ini misalnya. Judi itu ada unsur taruhan lah. Bisa pakai duit atau tidak pakai duit. Tapi ada kesepakatan untuk mendapatkan kemenangan, keuntungan, dan seterusnya. Itu berarti kan sama dengan judi kan, taruhan, untung-untungan. Khalwat, nah kalau di Ciputat kena semua nih kalau di Ciputat. Tapi kalau di Aceh, yang kayak gini sudah diantisipasi nih. Karena khalwat itu berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara dua orang yang berlainan jenis kelamin, yang bukan mahram, tanpa ikatan perkawinan, dengan kerelaan kedua belah pihak. Kalau di Ciputat kan sering tuh masuk kos-kosan, ya nggak? Kunci kamar, ataupun kalau nggak kunci kamar, tutup kamar lah, kira-kira gitu. Berdua-duaan, bersunyi-sunyian. Ikhtilat, bermesraan, bercumbu, ini colek-colekan, peluk-pelukan, cium-ciuman, nah itu yang bukan suami istri. Kemudian zina. Zina itu persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih. Nah, ini menariknya. Jadi bukan hanya satu laki-laki dengan seorang perempuan. Bisa seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan. Jadi sudah mulai dipikirkan tuh, sudah mulai dijangkau apa hubungan suami istri yang tidak sah, tidak legal, melebihi dari satu orang, melebihi dari dua orang. Gitu. Pelecehan seksual definisinya ini dan seterusnya, ini liwat, mustahakah, pemerkosaan, kazab. Nah, kalau sanksi yang diatur di dalam kanun jinayat itu ada 3. Ya. Pertama, cambuk. Ya, tapi menggunakan kata atau, ini yang salah dipahami oleh orang lain. Ada cambuk, kemudian ada denda. Nah, dendanya berupa emas. Lalu ada penjara. Kita akan lihat contohnya ya. Saya langsung saja ke contohnya. Nah, misalnya ini ya. Misalnya orang yang minum minuman khamar. Setiap orang yang dengan sengaja minum khamar diancam dengan ukubat 40 kali cambuk. Nah, ini lain. Kalau ini yang sudah mutlak nih. Mutlak nih. Tapi kalau dia yang menjadi residivis, kalau istilah KUHP residivis, orang yang melakukan perbuatannya, maka ukubat hududnya 40 kali tetap. Tapi ditambah dengan takzir, cambuk 40 kali lagi, jadi 40 tambah 40. Atau, nah ini kata atau nih, denda paling banyak 400 gram emas. Coba aja dibayangkan tuh, kalau mau dirupiahkan, tinggal cari tahu berapa harga 1 gram ini ya, atau penjara 40 bulan. Nah, itu dia untuk orang yang minum minuman keras. Saya geser sedikit ke yang zina deh. Ikhtilat zina. Nah, ini dia. Kalau dia zina muhson, kira-kira ini dia yang hudud. 100 kali cambuk, beres. Nah, kalau orang yang mengulangi perbuatannya, ya 100 kali cambuk ditambah
takzir denda. Hukuman takzir denda paling banyak 120 gram emas murni. Nah, tinggal dihitung itu. Jadi dicambuk lagi 100 tambahin. Jadi pakai dan di sini. Kumulatif dia. Cambuk dan denda emas murni 120 gram. Dan seterusnya. Nah, untuk lebih lanjut, supaya tidak memperlama diskusi terlalu panjang, untuk bagiannya teman-teman bisa mengunduh nanti Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014. Bagi yang ingin membacanya, mempelajarinya, silakan dibaca itu. Tidak terlalu banyak juga, hanya 41 halaman ya. Baik, saya beralih ke slide kembali. Jadi itu dia beberapa ketentuan dalam Kanun Jinayat. Nah, ini tidak kita bahas ya, karena ini bicara tentang hukum keluarga ya. Nah, berkaitan dengan hierarki, saya harus menyampaikan juga pemahaman kita tentang hierarki. Hierarki perundang-undangan di Indonesia itu seringkali orang salah paham gitu loh tentang hierarki itu. Orang tidak memahami bagaimana hierarki yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 12 2011, ya, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang 13 2002. Ini urutannya yang 8 ini. Jadi kalau ngomong hierarki ya ini dipahami, ya. Jangan salah paham terhadap yang ini. Karena kalau keliru memahami yang ini akan repot membacanya. Ya, misalnya gini ya. Coba, saya seringkali tertawa ketika melihat sebuah peraturan daerah tapi punya dasar hukum yang ingatnya ke permen. Buat saya namanya peraturan daerah ini sudah melacurkan dirinya. Kenapa begitu? Menteri itu pembantu presiden. Ya, kalau mau menaati bukan naati menterinya, bukan juga peraturannya, bukan tidak menaati dia, bukan. Kita menghormati presidennya dengan perpresnya. Mestinya begitu kalaupun merujuk. Ya. Jadi dalam sistematika peraturan perundang-undangan di daerah seharusnya merujuk begitu. Nah, contoh saya mau kasih tahu yang tadi, saya kembali lagi ke yang tadi nih. Ini kan contohnya ada 7 nih, hierarkinya nih. Jadi kira-kira kalau kita baca, tidak boleh peraturan kabupaten kota bertentangan dengan provinsi. Tidak boleh peraturan provinsi bertentangan dengan perpres. Tidak boleh perpres bertentangan dengan PP. Atau boleh juga perpres tidak bertentangan dengan undang-undang. Bisa begitu. Kemudian PP nggak boleh bertentangan dengan undang-undang. Undang-undang tidak boleh bertentangan dengan MPR dan undang-undang dasar. Kira-kira begitu. Nah, coba kita lihat nih contoh dari Kanun Aceh tadi. Ini sudah nampak lagi, Khairul Anwar? Masih tetap yang tadi, Bang. Yang Konon Aceh. Yang slide atau yang mana? Yang Konon Aceh. Yang ini. Yang Sekarang. nomor 6 tahun 2014 ini. itu, Bang. Iya, ini ya. Yang itu, Bang. Ya udah jalan, Bang. Nah, ini lihat nih pasal 6. Pasal 6, sorry. Dasar hukum mengingat nih. Coba teman-teman perhatikan nih. Yang dirujuk oleh Kanun Aceh nomor 6 2014, Undang-Undang Dasar. Ini kan? Jelas kan? Undang-Undang Dasar. Yang dirujuk oleh Kanun Aceh tentang undang-undang. Yang dirujuk oleh Kanun Aceh undang-undang dan undang-undang. Tidak ada sama sekali ke yang lainnya. Clear kan? Jelas. Jadi kalau bicara ex ante review atau judicial review atau preview terserah, mestinya ini tuntas dulu nih kalau teman-teman belajar ilmu perundang-undangan. Nah, baik, saya kembali ke slide. Sudah muncul? Belum, Bang. Ini? Iya, sudah muncul, Bang. Oke, baik. Ya ini dia harus diperhatikan. Harus diperhatikan hierarki peraturan ini. Oke. Apa tadi? Jadi materi. Jadi kira-kira kalau tadi menjawab pertanyaan yang kedua, bagaimana materi Kanun Aceh itu yang betul kata Bang Ainul, tidak boleh bertentangan dengan lebih tinggi. Tapi makna tidak boleh bertentangan lebih tinggi itu menurut hemat saya itu tidak hanya sebatas istilah atau makna dari perbuatan, tapi juga rumusan delik perbuatan itu. Kenapa begitu? Contoh ya, zina. Zina itu terminologi apa?
kata zina itu terminologi apa? Gitu. Pembunuhan itu terminologi apa? Istilah dalam bahasa apa? Gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya katakanlah seperti Aceh gitu, mengatur hal serupa, katakanlah misalkan ke depan Aceh ngatur tentang korupsi misalnya, tapi menggunakan terminologi yang berbeda. Katakanlah misalnya menggunakan terminologi apa namanya? Riswah gitu. Riswah. Kalau di sini kan Undang-Undang 31 itu kan tentang tindak pidana korupsi. Misalnya ini. Jadi dalam pendapat saya, kalau yang model-model begitu seharusnya dibedakan. Tapi kalau kayak tadi ada kata pelecehan seksual, pemerkosaan dalam kanun Aceh tadi itu bukan mustahil kemudian tereliminir kalau rumusan deliknya sama dengan yang diatur. Kalaupun tidak sama persis, paling tidak tujuan atau maksud dari perbuatannya serupa. Apalagi istilahnya juga sudah sama. Karena boleh jadi pada istilah yang sama pada istilah yang berbeda dibuat sama, atau pada istilah yang sama dibuat rumusan yang berbeda. Tapi kalau misalnya rumusannya penamaan perbuatannya sama, rumusan deliknya dibuat berbeda, ya menurut saya disamakan saja agar tidak terjadi multi tafsir. Jadi itu. Nah, kenapa saya berpandangan demikian? Saya menggunakan paling tidak 4 teori ya berkaitan dengan hierarki itu. Jadi bagaimana pemerintah daerah membuat peraturan daerah yang mengatur tentang pidana, apalagi dia daerah seperti Aceh. Sebentar ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi materi muatan kanun Aceh itu yang bermuatan syariat itu tetap harus berpatokan pada ini, pada Steuven teorinya Hans Kelsen, pada Das Doppelter-Rechtshandelsnya Adolf Merkel, pada norm structure and institutional structure-nya Benjamin Akzin, juga pada pengelompokan norma atau di teori vom Steuven Ordnung der Rechtsnormen Hans Stawiaski. Steuven teori itu kan bilang begini, yang namanya norma hukum itu berjenjang-jenjang, berlapis-lapis. Kan begitu ya, kata Hans Kelsen. Yang di bawah itu merujuk pada yang di atas. Yang merujuk lagi pada yang di atas. Sampai dengan norma yang terakhir. Tidak ada lagi norma lain. Itu Steuven teori Hans Kelsen. Kalau bicaranya Das Doppelter-Rechtshandels, itu adalah pandangan Adolf Merkel yang mengatakan bahwa norma hukum itu berwajah dua. Dia hadir, ya, misalnya kanun Aceh. Kanun Aceh itu dasar utamanya Undang-Undang 11 2006 tentang pemerintahan Aceh. Nah, itu yang perlu diingat tuh. Ya, saya ulangi nih, kanun Aceh itu dasar lahirnya yang tadi itu, dasar hukumnya tadi, mengingat tadi itu. Dia menjadi rumusan bagi yang di atasnya. Dia lahir karena ketentuan di atasnya itu Undang-Undang 11 2006 dan undang-undang lainnya. Kemudian kanun Aceh kanun Aceh hukum jinayat itu menjadi dasar bagi norma di bawahnya. Apakah Pergub misalnya terkait dengan pelaksanaan eksekusi cambuk, ada Pergub nomor 5 tahun 2018 bahwa cambuk tidak lagi boleh dilakukan di muka publik di halaman masjid, tapi dilakukan di lembaga masyarakatan, misalnya begitu. Nah, itu Das Doppelter-Rechtshandels itu norma hukum berwajah dua. Kemudian kalau norm structure, institutional structure clear. Yang membuat kanun harus Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Gubernur. Itu yang bentuknya, karena dia hukum publik. Dia mengatur warga muslim yang ada di Aceh. Atau warga muslim yang sedang ke Aceh. Sementara kalau yang berbeda keyakinan, dia diberikan pilihan hukum. Dia boleh memilih dengan dihukum dengan hukum jinayat atau dengan KUHP ketika ada delik yang sama ya. Seperti tadi disinggung oleh Bang Ainul. Lalu pengelompokan norma. Nah, ini yang perlu saya tegaskan sedari awal. Teman-teman perlu refresh kembali ingatannya ya. Kalau Kelsen mengatakan norma itu berjenjang yang berlapis-lapis, kalau muridnya Hans Stawiaski ini mengelompokkan norma. Kata Nawiansky ada 4 kelompok norma. Pertama itu disebut dengan stat fundamental norm,
Itu kalau di kita, kalau mau kita terjemahkan itulah Pancasila. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan Staatsgrondgesetz. Itu adalah undang-undang dasar. Staatsgrondgesetz, undang-undang dasar, TAP MPR itu ya, atau apa namanya kebiasaan kenegaraan, kayak upacara 17-an, begitu, laporan tahunan presiden itu kan kebiasaan. Lalu yang ketiga ada Formel Gesetz. Nah, Formel Gesetz itu adalah undang-undang. Oke, undang-undang. Ini sudah 3 kelompok norma nih. Kelompok yang terakhir ini yang sering kita salah kaprah. Itu adalah Verordnung dan Otonom Satzung. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom. Nah, ini pada kelas yang sama. Kalau pada kelas yang sama, seharusnya tidak boleh saling merujuk kan? Harusnya ke atasnya, gitu. Jadi tidak lagi merujuk pada yang sampingnya buat apa gitu. Kecuali pada yang sejenis. Kalau yang berbeda dengan jenis nggak perlu merujuk. Nah, bagian-bagian ini yang seringkali disalahartikan dalam konteks mengatur peraturan daerah. Nah, gitu. Oke, saya beralih ke ini ya, meskipun ini kesimpulan saja ya, kesimpulan singkat saja. Jadi menurut hemat saya, kendati pun sudah lahir Kanun Aceh tentang Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 ya, betul ya? Atau 22 itu ya? 2023 atau 2022? 2023, Bang. Nah, 2023. Jangan sampai nggak tahu itu. Bukan berarti kemudian menghilangkan, menyampingkan. Tidak begitu dia. Ya, bukan menyampingkan kanun hukum jinayat. Kalau mau dikesampingkan undang-undang pemerintahan Acehnya, karena seharusnya sejenis dia. Jadi dalam konteks ini tidak berlaku yang namanya asas spesialis, nggak berlaku, ya, tidak berlaku. Nanti kalau mau diskusi tentang itu lain lagi ceritanya. Kemudian yang kedua, materi muatan peraturan daerah tadi sudah saya katakan bahwa yang tidak diatur oleh atau yang diperintahkan oleh undang-undang boleh diatur dirinya. Maka seperti yang tadi itu diaturnya. Meskipun banyak orang berpendapat bahwa apa yang pernah diatur di Aceh itu bertentangan dengan HAM dan seterusnya, silakan saja orang berpendapat demikian. Tetapi Aceh rujukan utamanya adalah Undang-Undang 11 2006, 24 56, Undang-Undang Dasar pasal 18 tadi. Lalu bagaimana kanun Aceh hukum jinayat? Nah, sekarang kanun Aceh tentang hukum jinayat tadi sedang ada dilakukan semacam apa ya? Review ya. Pengujian pasca pemberlakuannya dari 2014 kan sudah 8 tahun. Karena saat dia diberlakukan 2014 dia berlaku tapi tidak langsung diterapkan. Karena kanunnya mengatakan setahun dia dilakukan sosialisasi, jadi mulai ditegakkan sejak 2015 ke atas. Artinya efektif kurang lebih 7 tahun. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ya, 22 lah, kita bilang 8 tahun lah. Itu mulai dilakukan penegakan hukumnya. Sekarang sedang dilakukan revisi-revisi. Bahkan perubahan-perubahan pada rumusan-rumusan delik tertentu ya, atau rumusan-rumusan jarimah tertentu di dalam kanun jinayat, terutama berkaitan dengan pelecehan seksual terhadap anak atau katakanlah anak sebagai korban ya, atau anak baik dalam bentuk pelecehan seksual dan pemerkosaan. Nah, saya kira itu saja dulu barangkali diskusi kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa ditangkap dengan baik. Selanjutnya barangkali kita bisa berdiskusi. Terima kasih. Saya padai dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya kepada kedua narasumber, Abang Ainun Samsu dan juga Abang Ihdi Karim Makinara. Bisa saya simpulkan bahwasanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini merupakan pembaharu dari undang-undang sebelumnya atau KUHP yang kita kenal dengan warisan Belanda, di mana sebelumnya kita mengenal dengan adanya bahwa perbuatan pidana itu bisa dipidanakan jika sudah tertulis, dan jika dikatakan patuh di dalam masyarakat maka tidak dipidana. Disinilah di KUHP baru
di-compare dan dicari kesamaan bahwa ada titik temu antara keduanya. Bisa di kepatutan dalam masyarakat itu ada dan di dalam KUHP baru itu ada, sehingga asas legalitasnya ini berjalan bersamaan, dan jika berbenturan antara keduanya maka diambillah suatu kesimpulan yang ada di dalam keadilan masyarakat itu sendiri. Dan juga mengenai KUHP baru di sini saya simpulkan sedikit, di dalam KUHP baru ini mengenai otonomi daerah itu disebutkan pada pasal 18 di sini ya, kalau tidak salah, bagaimana pemerintah memberikan hak-hak dan kewajibannya pada pemerintah daerah melalui perda-perdanya. Seperti yang Bang Ihdi Karim Makinara tadi sebutkan, di sini beliau mengkompar dengan adanya Konon Aceh itu sendiri. Oke, untuk lebih lanjut, barangkali dari audien di sini mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai materi yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber pada sore hari ini. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan atau ada pendapat pribadi mengenai apa yang disampaikan oleh pemateri pada sore hari ini.